SIB yang insya Allah akan ongoing pada bulan Februari. Nah teman-teman nanti kan Februari masuk ke semester, ini mayoritas semester 5 ya? Ada semester 5 boleh tanda tangan? Oke, semester 7? Sedikit sekali ini semester 7 ya. Oke, ada semester berapa nih yang datang? Semester 3 ada? Oke, nah semester 3 sebenarnya masih ada peluang buat tahun depan ya. Tahun depan maksudnya kan ini mulainya ongoingnya kan bulan Februari atau Maret. Jadi MSIB ini ada 2 batch setiap tahunnya. Jadi ini kita udah masuk ke tahun ketiga yaitu batch ke-6. Nah insya Allah tahun depan ada lagi. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri. Mulai hari ini silakan searching informasi di mana kalian ingin magangnya. Cari fasilitasnya apa, kualifikasinya seperti apa. Silakan langsung dicari, langsung daftar. Kalau misalnya bingung tadi udah ada pusat bantuan yang sudah disediakan di platformnya. Nah ini sekarang kita coba mau ke selanjutnya yaitu testimoni nih. Jadi teman-teman sekalian kita mau dengar nih ada luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa Institut Setiami, kakak kelas kalian yang sudah melakukan ikut program MSIB batch kelima. Nah, kita dengarkan cerita-cerita suksesnya, tip and triknya dari mereka di sini. Nanti kalau mau bertanya boleh, saya buka juga sesi pertanyaan. Kalau memang ada yang mau bertanya tambahan lagi terkait Pak Hedi yang ingin bertanya nanti saya buka lagi. Untuk itu saya perkenalkan yang pertama yaitu ada Ahmad Rizko. Nah ini beliau adalah mahasiswa Institut Setiami dan Muhammad Rizko ini salah satu the most active student. Nah dia kalau kalian buka Instagram MSIB itu ada fotonya. Nah, luar biasa, tepuk tangan boleh? Ini salah satu mahasiswa yang paling aktif di MSIB, khususnya di PT Maxima MSIB, betul? Dan kita sambut juga ini ada, boleh berdiri, Muhammad Paki. Nah, boleh tepuk tangan buat Muhammad Paki. Beliau juga salah satu peserta MSIB tahun ini, ya, dan magang di PT Reka. Nah, kita akan dengar yang pertama mungkin sharing session dari tip and sukses dari Mas Rizko, dipersilakan. Boleh sekali lagi tepuk lagi yang meriah? Kata enggak? Oke, di sini aja teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, karena tadi udah dikenalin nama saya Rizko, mungkin saya lebih ke arah persiapan ya teman-teman ya. Teman-teman nanti untuk persiapan MSIB, yang pertama teman-teman harus mempersiapkan CV kan. Nah, untuk CV, teman-teman harus ngebedain. Kalau misalkan perusahaan yang teman-teman lamar adalah perusahaan media kreatif, teman-teman dari Canva, CV Canva. Tapi kalau misalkan non media kreatif, teman-teman attach friendly, tahu kan? Nah itu, jangan teman-teman ngambil CV template yang ada di Word, yang ada di Canva, jangan ya, karena itu memperkecil peluang teman-teman lolos, ya. Usahakan CV attach friendly yang bahasa Inggris teman-teman, gitu. Kalau misalkan yang teman-teman lamar adalah media kreatif, baru teman-teman bikin CV yang media kreatif. Nah, terus teman-teman juga untuk persiapan berikutnya adalah karena tahun ini nggak ada tes kebinekaan, jadi teman-teman lebih beruntung ya dibanding kita. Ya, lebih beruntung karena kita ada tes kebinekaan itu yang benar-benar sangat lumayan susah lah pokoknya. Terus berikutnya teman-teman juga mempersiapkan tes-tes psikotes. Terus juga teman-teman nanti ketika wawancara, teman-teman harus tahu dulu nih potensi yang teman-teman punya itu apa. Kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman, potensi yang teman-teman punya itu harus tahu gitu. Jangan sampai ketika teman-teman nanti interview wawancara udah pasti auto minus gitu, udah auto nggak lolos. Jadi teman-teman juga sebelum interview tadi ke tahap lanjut, teman-teman harus tahu dulu seluk-beluk perusahaannya, programnya seperti apa. Ya, karena kalau misalkan teman-teman nanti ditanya dan teman-teman nggak tahu apa-apa, ya teman-teman udah secara otomatis nggak bakal lolos teman-teman gitu. Dan untuk interview itu bakal ada dua teman-teman, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ada juga nanti kalau misalkan seleksinya banyak, bentuknya itu FGD teman-teman, Focus Group Discussion. Jadi nanti bakal ada suatu tema yang akan dibahas oleh mitranya dan teman-teman akan berdiskusi atas tema tersebut. Dan itu semuanya full English teman-teman. Jadi kalau misalkan emang teman-teman ngerasanya nanti masih kurang bagus bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa teman-teman, jujur aja ke interviewnya. Kayak misalkan, maaf Pak, saya belum bisa lancar bahasa Inggrisnya. Jangan terlalu dipaksakan. Ketika teman-teman memaksakan dan jawabannya malah belepetan, malah nggak bakal lolos. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasanya emang nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak apa-apa. Maaf Pak, izin apakah boleh wawancara pakai bahasa Indonesia? Kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman memaksakan
pakai bahasa Inggris, yang ada malah teman-teman nggak bakal lolos gitu. Jadi itu merupakan tips ketika teman-teman nanti persiapannya. Pokoknya teman-teman jangan pernah mepet. Ini kan deadline tanggal 15 Desember ya teman-teman ya. Saya pengalaman pribadi, saya daftarnya itu 1 hari sebelum penutupan. Itu merupakan suatu hal yang mungkin sebenarnya saya sesali teman-teman, tapi ini saya share ke teman-teman semua supaya teman-teman semua untuk tidak menunda pendaftaran. Karena waktu itu karena saya hamil 1, udah yang mana aja saya daftar, yang saya bisa, yang saya sekiranya bisa lolos, saya daftar semua teman-teman gitu. Pokoknya dalam 22 lowongan ini, teman-teman maksimalkan semuanya. Ya, habisnya itu 22 lowongannya. Jangan sampai teman-teman dikasih kesempatan 22, daftarnya cuma 10, daftarnya cuma 5. Jangan ya, benar-benar maksimalkan daftarnya 22 gitu. Nah, terus untuk pada saat pelaksanaan teman-teman, saya merupakan the most aktif, itu juga merupakan suatu hal yang menurut saya itu di luar dugaan teman-teman. Karena ketika saya perkenalan teman-teman mengenalkan Setiami, siapapun tuh gak ada kenal Setiami teman-teman. Saya selalu dianggap sebelah mata, dianggap remeh sama teman-teman sekampus saya, mitra saya teman-teman. Karena dari UGM, dari ITB, UI, Unair dan lainnya, ketika kita memperkenalkan diri Setiami, siapa sih kenal Setiami? Bahkan dari mentor, dari perusahaan tuh nggak kenal gitu. Setiami di mana ya? Kan ngerasa kayak bek gitu kan. Ya ampun gede banget gitu kan. Tapi teman-teman, saya membuktikan teman-teman. Waktu itu, pas kemarin teman-teman, yang kepilih the most aktif cuma 2 teman-teman. Yang putri dari UI dan yang putra dari Setiami teman-teman. Ya. Ya. Karena saya membuktikan teman-teman bahwasanya kualitas Setiami itu nggak bakal kalah gitu. Karena saya aja bisa teman-teman mengalahkan teman-teman dari UI, UGM, Unair dan lainnya sebagainya. Karena kita ngerasa gini teman-teman, emas akan tetap jadi emas dimanapun dia berada. Ya. Jadi teman-teman semua jangan pernah takut dengan nama besar UI, dengan nama besar UGM. Karena teman-teman Setiami ketika teman-teman semua punya potensi yang besar, teman-teman pun akan bisa lebih dari mereka. Ya. Ini teman-teman jangan pernah down, jangan pernah kayak patah semangat karena kita di kampus yang bukan unggulan. Tapi ketika teman-teman jadi unggulan, kita bisa jadi yang terbaik. Iya, oke. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih tepuk tangan lagi, lebih pria lagi? Ya, luar biasa sekali Rizko, motivasi buat teman-teman mahasiswanya ini luar biasa teman-teman. Ini eksis banget di Instagramnya MSIB karena memang tadi udah kelihatan ya betapa dia sangat aktifnya gitu kan. Makanya dia terpilih menjadi mahasiswa MSIB yang aktif banget gitu kan. Masuk ke dalam Instagramnya MSIB, mengalahkan tadi dari universitas plat merah ya. Yang ini teman-teman juga menjadi privilege lagi saya omongkan privilege, kenapa? Karena tadi teman-teman akan berkenalan dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuma saingannya nggak cuma Institut Setiami aja, tapi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Teman-teman pastinya akan menambah relasi dari entah itu di mitranya maupun dengan mahasiswanya. Oke, kita dengarkan lagi testimoni yang akan yang sampaikan oleh Muhammad Paki. Boleh tepuk tangannya? Ini adalah salah satu MSIB di tahun ini. Silakan Muhammad Paki. Ya, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Faki dengan Prodi Manajemen Komunikasi dari kampus Bekasi. Ya, untuk program MSIB 5 ini jadi alhamdulillah saya keterima magang di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Cipete. Dan itu namanya PT Edukasi Rekanan Anda. Jadi mungkin tadi kalau Rizko ngejelasin gimana tips and trick dan kiat untuk bisa lolos MSIB di batch 5 kemarin, ini mungkin saya menambahkan aja ya. Jadi intinya teman-teman ini harus siap untuk berkas, pemberkasannya itu harus kuat. Utamanya CV. CV ini kalau bisa yang tadi Rizko bilang, kalau di bidang kreatif kalian boleh pakai CV desain, tapi diutamain itu pakai CV yang ATS friendly. Dan yang isinya itu nggak perlu yang banyak banget atau yang jangan juga sedikit banget. Jadi intinya poin yang relevan, skill yang relevan yang teman-teman miliki itu harus ada. Dan kalau bisa pakai yang bahasa Inggris gitu. Dan poin-poinnya ini harus yang benar-benar sesuai dengan skill yang teman-teman miliki dan juga profesi yang ingin teman-teman apply kayak gitu. Kemudian untuk bagian interview juga sama. Kalau pengalaman saya pribadi waktu itu interview di 3 mitra. Tapi yang offering 1. Nah, itu
kuncinya adalah kalian jangan sampai blank. Jangan sampai blank ketika interview. Intinya harus lancar ketika berbicara. Kemudian apa yang ditanyakan oleh mentor nanti itu juga harus dijawab dengan sesuai apa yang kalian punya, apa yang kalian ingin sampaikan. Intinya jangan sampai blank dan harus lancar. Kayak gitu. Dan juga tambahan kalau dari pengalaman saya ya, dan mitra-mitra yang udah ada dan teman-teman di mitra saya itu rata-rata harus punya portofolio, teman-teman. Jadi di laman Kampus Merdeka itu ada sertifikat tambahan, dokumen tambahan. Dokumen tambahan itu berupa portofolio. Itu juga sangat menguatkan kita. Atau bisa juga disisipkan di CV sih untuk portofolio, link untuk sertifikat organisasi dan lain sebagainya. Itu bisa di-apply di CV kayak gitu. Dan untuk dari pengalaman saya juga untuk MSIB 5 ini tentunya saya mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang sangat amat berharga ya. Mulai dari relasi yang tadi Rizko bilang, ada dari UI, dari UGM, ITB, IPB, semua perguruan tinggi besar di Indonesia. Itu gimana sih kita bisa bekerja bersama gitu dalam satu mitra, itu tentunya sebuah eksperimen yang luar biasa kayak gitu. Kemudian saya juga jadi merasakan bagaimana ada di suasana baru, lingkup kerja yang baru. Kemudian ada di sebagai mahasiswa tapi nggak hanya di kampus gitu, dan juga dapat merasakan dunia kerja itu seperti apa. Jadi sudah ada gambarannya dan mungkin ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua. Apalagi ditambah di sini juga ada mobilisasi gitu kan. Kalau teman-teman jauh misalkan, saya ingat ada kakak kelas saya itu dia MSIB-nya di Lombok dan itu sekalian ada mobilisasinya. Dan selain mobilisasi juga ada BBH, bantuan biaya hidup, yang mana sangat berguna untuk teman-teman magang dan juga sebagai ya bentuk apresiasi juga lah seperti itu. Dan juga pada akhir program nanti ada sertifikat yang pastinya sangat amat berguna untuk teman-teman ketika sudah lulus dan pastinya sangat menambah nilai dari teman-teman semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk saya sendiri di bagian digital marketing seperti itu. Untuk digital marketing ini, jadi ini relevan dengan manajemen komunikasi ya. Dan utamanya itu adalah di bagian media sosial, kemudian advertising, ideation, copywriting, SEM, SEO, kemudian email marketing, dan juga ads, seperti itu. Jadi untuk pemasaran digital, banyak banget hal baru yang saya pelajari di mitra ini, di program ini. Oh iya. Kan bukan CD doang ya. Oh iya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini mungkin teman-teman banyak yang dari Mankom tadi kalau saya lihat, dan banyak juga mungkin yang dari kampus Bekasi. Nah inilah saat teman-teman untuk bisa mencoba meraih mimpi agar menjadi nyata, agar bisa menjadi mahasiswa yang aktif dan dia pasti berprestasi tidak hanya di kampus, melainkan di luar kampus juga. Seperti itu. Dan semoga untuk teman-teman. Saya mau nanya ya. Apa perbedaan kamu ketika belum magang sampai sekarang? Coba kamu jelasin. Oke. Ini harus biar tahu teman-teman juga nih, ya. Ya. Kalau dari sama aja ya, berarti nggak usah ya. magang ya berarti ya. Ya kalau sebelum magang itu yang jelas kita sebenarnya kalau dari saya pribadi ngerasakan ya, bisa dibilang berulang-ulang aja gitu ke kampus, ke kuliah terus pulang kayak gitu. Tapi ketika kita magang itu pertamanya ini kita berpengalaman terjun di dunia kerja di sebuah perusahaan yang nantinya tentunya bakal kita hadapin juga setelah kita lulus seperti itu. Dan juga kita mendapatkan job desk yang setiap hari itu berbeda, KPI yang berbeda, kemudian bertektokan dengan divisi lain, dengan orang-orang lain, teman-teman mahasiswa yang lain. Yang juga kita juga mendapat relasi baru, kita mendapatkan sebuah award self reward juga tentunya dari BBH yang kita terima. Kemudian juga ya sebenarnya dari awal saya melangkah ke rumah sampai di perjalanan juga di transportasi, terus ketika sampai kantor juga dapat suasana baru, itu merupakan sebuah hal yang sangat saya rasakan berbeda. Dan juga skill yang saya punya juga jadi bertambah karena ada mentor yang mendampingi saya dan juga mahasiswa yang bisa saling bertukar ilmu dengan saya. Skill seperti aslinya itu. kamu apa nih yang Skill, bisa ditawarkan di ini? Kalau sebelum saya meng-apply? Enggak, maksudnya sebelum apply itu kamu skill kamu Oke. apa? Kalau sebelum meng-apply itu ya sebenarnya basic aja ya. Kan kayak ada kayak paling komunikasi, public speaking, kemudian untuk ya ideation dan copywriting dan sebagainya belum terlalu terasah. Beda dengan sekarang yang semakin terasa ketika saya magang di MSIB ini. Kayak gitu. Ya tentunya pasti teman-teman pasti merasakan lah, kecil besarnya itu pasti kerasa. Apalagi kalau kalian benar-benar menjalaninya dengan sepenuh hati. Kalau benar yang kata Desko tadi,
bukan masalah kampusnya, tapi masalah personality kalian. Masalah kepribadian kalian, bagaimana kalian mulai dari mengapply, menjalankan programnya, sampai akhir di akhir program. Kayak gitu, balik ke kepribadian masing-masing. Percuma punya di kampus besar, tapi kalau kepribadiannya gak sungguh-sungguh atau gak maksimal dalam menjalankan program, ya, itu akan kalah dengan yang emang dari personality-nya sudah membara dari awal, seperti itu. Terus kamu dapat berapa per bulan nih? Adakah terlambat? Enggak, biar Mas Edi juga denger ya, karena di akun juga banyak yang nanya terlambat bayar, biar teman-teman pembayarannya itu udah selesai baru didapat nih. Nah ini sharing ya, ini fun fact aja. Jadi kan kalau di MSIB ini ada dari kampus ini ada surat rekomendasi sama surat pertanggungjawaban mahasiswa. Nah itu nih sangat amat penting ya, sakral gitu. SR ini pertama buat dari pimpinan perguruan tingginya yang mengirimkan rekomendasi ke mahasiswa. Kemudian untuk SPTJM, nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Pengalaman saya ini, waktu itu kan saya dari SMI Bekasi ini ada beasiswa dari Pemkot, kayak gitu. Nah ini ada bagian kesalahan di poin nomor 1 di SPTJM, yang harusnya saya nggak nerima beasiswa, tapi malah nulis beasiswa. Nah ini berakibat pada bantuan biaya hidup yang jadi mundur, seperti itu. Mundurnya ini lumayan sekitar 1 bulan. Jadi kan kalau magang ini kan kita 5 bulan hitungannya. 5 bulan itu jadi ada 2 termin, ada termin 1, termin 2. Yang termin 1 ini selama 3 bulan, termin 2 bulan. Hitungannya itu sebesar ya 5 kali 2,8 sebulan. Wow. Kalau buat hitungan magang sih ya ini udah paling besar sih kayak gitu. Okay. Nggak, 5 kali 2,8, 2,8 sebulan. Nah. Oke, terima kasih. Ya sih. Ya. Ya dari Faki, siapa namanya? Siapa? Iya, Faki. Oke, silakan Faki ditutup boleh. Ya mungkin sekian dari saya, pesan saya yaitu ya dari awal sekarang disiapkan berkas-berkas, kemudian CV dan juga yang lain sebagainya untuk daftar agar tidak terlambat, dan juga nanti biar websitenya ini nggak error, soalnya kalau akhir-akhir suka error nih. Jadi ya dari sekarang dipersiapkan dan semoga kita semua dapat meraih hasil yang terbaik di MSIB 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Saya mengundang Mas Hadi berkomitmen dari kampus manajemen Setiami. Kadang-kadang kalau bahasanya, saya ngomong nih sebagai alumni bukan ngomong sebagai manajemen ya. Kalau kita ngerasa hari ini kampus sudah memberikan kemudahan fasilitas informasi gitu loh. Ketika kita hari ini nggak mau ngambil, ini udah ada buah tinggal dipetik doang nih, kok teman-teman nggak mau ngambil ya. Saya magang jalan kaki dari kampung Pramuka sampai ke Pulau Gadung, nggak tahu itu perusahaannya apa. Tahu perusahaan ketok magic yang tahu saya datangin. Emang di sini punya nerima magang gitu. Begitu sulitnya untuk bisa magang ya. Sampai saya merasakan benar-benar yang tadi fotokopi ya, bikin kopi ya, merasakan seperti itu. Nah, Mas Hadi ini menjelaskan tidak ada seperti itu lagi. Nah sekarang kampus UPI di Bandung ada kebijakan dari pimpinan wajib semua ikut MSIB. Jadi yang diterima fenomenal banget ya, 1.500 yang magang kampus UPI. Kenapa? Karena kan dilihat dari data yang sendiri, daftar tunggunya adalah 1 bulan setelah lulus udah dapat pekerjaan. Dan hari ini kemarin saya datang ke Surabaya, salah satu Apindo sampaikan, ketika banyak mahasiswa sekarang yang tidak ngikutin kegiatan MSIB atau kegiatan-kegiatan soft skill yang lain, banyak sifatnya adalah kata-katanya adalah menyalahkan orang lain. Kampus saya kan nggak ngasih tahu saya, ini saya kok nggak begini gitu loh. Kata orang Apindo, kalau kita hari ini punya kemampuan lebih, pasti MSIB ini diambil dan teman-teman udah pasti udah bakalan bekerjaan gitu loh. Coba teman-teman hari ini kalau ngambil ijazah, itu rata-rata belum pada kerja semuanya. Kenapa? Karena hari ini teman-teman nggak peka ya, nggak peka dengan ada informasi yang lain. Ini saya sangat setuju banget, ini Fakih dari yang MSIB ke-5 pengen lagi daftar ke MSIB ke-6. Semoga teman-teman hari ini belum bisa berkesempatan, harus daftar lagi MSIB berikutnya. Moga dengan kebijakan-kebijakan yang ada, moga-moga ya, tadi ngomong sama Mas Hadi ketika pemerintahan pimpinannya baru, program ini tetap berjalan ya, jangan sampai Nah jadi saya di program yang lain tuh Mas Hadi juga ada yang ada yang diterima tuh sampai 4 juta sampai 5 juta pun ada ya. Ketika cuma sekedar gini Mas Hadi ya, tolong kamu bikinin PPT gitu.
karena punya kegiatan cara bikin PPT-nya dia taruh di Word dulu baru ditarik PPT. Jadi kalau diperintah pimpinan dipekerjakan dikerjakan gitu teman-teman ya. Jangan sampai ngeyel dengan versinya kita sendiri. Penghargaannya apa? Ketika dia ada jalan-jalan kantor, jalan-jalan seminggu ke Bali diajak juga gitu. Anak magang tapi diberi kesempatan jalan-jalan kantor ke Bali. Itu luar biasa banget. Nah jadi hari ini saya pengen selaku alumni saya lulusan di sini saya mensugestikan teman-teman, yuk teman-teman persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi tadi Fakih sendiri jauh-jauh hari jangan tanggal 14 gerubuk-gerubuk baru upload websitenya down. Jadi gara-gara teman-teman menyalahkan lagi. Ya solusinya kurang, informasi kurang. Jadi jangan menyalahkan ke orang lain pada diri sendiri. Dan sekarang sudah berubah yang kemarin secara offline, secara fisik sekarang semua online. Tidak ada lagi namanya apa? Yang ini surat rekomendasi dan lain-lainnya. Ya ini saya mau nanya sama Pak Hadi nih. Ya ini banyak kan sudah pemberkasan sudah dianalisir dengan cara online. Kira-kira kegagalan apakah interview itu sangat signifikan untuk diterimanya di magang atau hal-hal yang lain biar teman-teman juga mempunyai persiapan. Kalau menurut saya kalau kita interview itu jangan sampai nunduk ke bawah gitu. Tatap matanya bahwa kita ini percaya. Mata ini kan bisa berbicara gitu. Kamu mau kerja nggak? Ya, boleh lah Pak kerja. Kamu mau digaji berapa? Ya, setara Bapak. Tatap. Jadi kalau ketika saya lagi interview dia ngelihat mata saya berarti dia berani, berarti dia percaya diri. Tapi kalau udah mau interview apa tali-tali diputar-putar lah, nggak ada kerjanya diputar-putar juga ya. Nah ini boleh Pak Hadi disampaikan Mas Hadi kira-kira apa yang kira-kira kegagalan-kegagalan untuk bisa diterima. Sekarang kan pemberkasan itu sangat tinggi kemarin ya. Berapa persen? 20% apa 10% ya pemberkasan gagal? 25% kegagalan nggak diterima gara-gara pemberkasan. Nah sekarang sudah berganti online. Kira-kira tips apa lagi nih untuk ya moga-moga di secara offline dan online ini bisa diterima semuanya. Boleh? Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, mungkin tips dari saya. Yang pertama itu teman-teman harus bisa bikin CV yang baik dan benar dan itu bisa mudah dibaca oleh HRD dari setiap perusahaan. Jadi teman-teman bisa tuh kita sudah sediakan pelatihan CV dan wawancara di YouTube kita di MSIB Kampus Merdeka. Teman-teman bisa nonton di sana. Di sana sudah ada beberapa narasumber langsung dari HRD yang teman-teman bisa tonton langsung di YouTube-nya. Nah, teman-teman juga bisa nih menampilkan portofolio. Portofolio ini penting banget karena apa? Karena ini merupakan menjadi bukti bahwa teman-teman pernah mengikuti atau berkegiatan dan itu ada hasilnya gitu ya. Ada proyeknya. Mungkin teman-teman di sini pernah aktif di kegiatan bersama dosen, bersama proyek-proyek dari mata kuliah dan itu pernah ada tugas-tugas kelompok. Yang itu tugas kelompok itu ada hasilnya gitu ya. Ada penelitiannya. Nah, itu bisa banget dimasukin di portofolio tersebut. Mungkin iya, sertifikat juga menjadi nilai tambah juga buat teman-teman gitu. Misalnya nggak punya sertifikat, teman-teman bisa juga masukin proyek-proyek dari mata kuliah, proyek-proyek bareng dosen. Nah, itu penting juga misalnya teman-teman. Oke. Ya, jadi bikin CV itu ketika hari ini kita buat 6 bulan berikutnya nggak update berarti teman-teman sendiri yang nggak pengen maju. Jadi nggak ada sertifikat baru lagi, nggak ikut pelatihan. Terus bombok pengen dapat kerjaan langsung turun dari langit, gak bakal mungkin bisa. Jadi jangan sampai buat taruh CV itu taruh di laptop. Untuk kemarin saya nggak di ngelowongan kerja dari BAT, dari Halim, alumni Setiami. Ini ada lowongan kerja ya? Ya Pak, CV-nya ada di laptop. Aduh, nggak ada. CV itu harus di handphone. Ketika tiba-tiba ada lowongan pekerjaan, langsung kita bisa kirim. Salah satunya adalah kita di bandara, kita di pesawat, kata di kereta. Kepo-kepo aja nanya Pak kerjaan di mana gini-gini. Tahu kerjaan tuh bisa dari situ gitu loh. Nah Pak nomornya mana? Iya Pak saya langsung CV-nya gitu. Nah jadi kita ini di bagian karir banyak lowongan kerja tapi kita nggak tahu portofolio teman-teman tuh yang mana. CV-nya nggak ada yang tahu kita. Ya nggak? Ada magang kita nggak ada yang tahu. Magang lokal pun nggak ada yang tahu. Makanya hari ini teman-teman ketika lihat Instagram Setiami main di madingnya dia informasi dari magang dolong kerja teman-teman bisa apply di situ ya. Mungkin Mas Edi.
Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk narasumber kita, untuk Pak Yoka, dan juga untuk teman-teman testimoni dari mahasiswa MSIB periode tahun 2023. Luar biasa banget, tadi udah dapat banyak informasi yang sangat lengkap, saya rasa ya sudah sangat lengkap sekali. Nah, untuk itu saya minta teman-teman di sini ada yang belum masuk grup MSIB Institut Setiami, angkat tangan. Sudah semua kah? Ada yang belum? Biar nanti kita data. Jadi jangan sampai teman-teman tidak masuk ke grup MSIB Setiami khususnya ya. Karena itu informasi, segala informasi ada di situ. Teman-teman juga nanti akan dimudahkan dalam arti mendapatkan informasi, langsung silakan tanyakan di situ. Nanti ada Kak Indah yang akan bantu follow up apa kendala dari teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman juga boleh menyebarluaskan informasi ini ke teman-teman yang lain. Nah, mungkin ada teman-teman kelasnya ini yang belum ikut sosialisasi pada hari ini atau masih ingin tahu. Kemarin ada beberapa orang gitu kan datang ke bagian karir, katanya nggak dapat informasi Pak Yoka. Katanya saya nggak tahu informasinya Pak gitu dan sebagainya. Nah, mulai hari ini saya minta teman-teman follow IG-nya CDC Setiami. Udah follow? Ada yang udah? Yang belum? Udah semua ya? Ada yang belum ternyata. Silakan langsung follow IG-nya CDC Institut Setiami. Itu informasi terkait informasi magang, informasi lowongan pekerjaan. Kita akan post di halaman tersebut, itu Instagram tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ini karena kita di bagian pengembangan karir dan alumni, jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir gitu kan terkait tadi mengenai CV. Tadi CV udah bisa by online. Di masing-masing kampus juga udah ada program kerjanya, teman-teman. Udah ada program bagian karir. Di sini ada Bu Ovi di kampus A, ada Pak Andrew di kampus B, terus tadi ada Pak Kelik di vokasi, terus ada Pak Hasbi di kampus C, dan seluruh bagian pengembangan karir sudah mempersiapkan, mewadahi teman-teman untuk melakukan tadi soft skill-nya gitu kan, atau hard skill-nya teman-teman sekalian. Silakan hubungi ke bagian karir untuk memberikan, dibantu untuk konsultasi terkait karir teman-teman sekalian. Silakan nanti menghubungi ke bagian karir masing-masing terkait persiapan diri teman-teman sekalian. Itu mungkin teman-teman sekalian acara kita pada hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup nanti kita akan ada foto bersama. Mohon teman-teman setelah ditutup kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya Denny Malik pada hari ini yang memandu MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan mungkin yang kurang menyenangkan. Terima kasih dari saya. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kifaul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.